Pendeta Alfianus Engguni. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk semua berbaca keterangan Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk acara pemberkatan nikah Saudara Samuel Manurung dan bergereja angka ini boleh campur tangan. Tuhan memberkati dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Kami menolong Tuhan dan kami memberkati. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Halo. Ya, hari ini adalah hari Sabtu 19 September 2020. Acara pemberkatan nikah antara Samuel Manurung dan Gereja Anggraini. Tentunya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, semua sudah menggunakan masker, dan tentunya waktu yang diberikan untuk acara pemberkatan nikah ini kurang lebih 1 jam. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat waktu, kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman buat keluarga yang akan diberkati hari ini, yaitu Samuel Manurung dan Gereja Anggraini. Dan tentunya firman Allah ini juga buat kita semua yang hadir pada hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau saudara perhatikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan selalu berkata apa yang diciptakan itu Tuhan selalu berkata baik. Saya kasih contoh di Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ketika Allah menjadikan terang itu, Tuhan berkata terang itu baik. Ketika Tuhan menciptakan yang lain-lainnya, Tuhan selalu berkata baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan Adam, waktu itu belum ada Hawa, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Bukan Adamnya yang tidak baik, tetapi kesendiriannya itu yang tidak baik. Jadi kalau ada di sini yang masih sendiri, segera lirik sana, lirik sini. Karena firman Allah katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, itu sebabnya Tuhan saudara membuat Adam tidur nyenyak, lalu diambillah tulang rusuknya, lalu dibuatlah seorang wanita yang sangat cantik, namanya Hawa. Jadi kalau kita melihat di sini yang membuat konsep pernikahan itu adalah Allah sendiri. Yang merancang pernikahan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan di sini Allah sangat menghargai yang namanya pernikahan itu. Tetapi banyak orang Kristen tidak menghargai yang namanya pernikahan.
Hari ini diberkati, 1 bulan kemudian cerai. Hari ini diberkati, 1 tahun kemudian cerai. Bahkan ada orang habis diberkati, saudara, habis diberkati. Ketika acara resepsi, tiba-tiba istrinya itu mau ke kamar mandi, tahu-tahu sudah kabur. Makanya nanti tolong diawasi mereka berdua. Takutnya salah satu ada yang kabur. Ada melihat seperti itu? Tidak menghargai yang namanya lembaga pernikahan itu. Kalau saya baca di Maleakhi 2 ayat ke-16, Maleakhi 2 ayat ke-16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi firman Allah sangat tegas di sini dikatakan yang namanya perceraian itu dilarang keras. Jadi tidak boleh ada perceraian. Amin Samuel. Amin Fabri. Tidak boleh ada perceraian. Nah, kita melihat di sini saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu apa yang Tuhan lakukan? Apakah dibiarkan begitu saja di Taman Eden mereka berdua? Coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Kejadian 1 ayat ke-28. Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan tidak membiarkan begitu saja di Taman Eden Adam dan Hawa. Tetapi dikatakan di sini Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya Gereja Betel Indonesia melaksanakan yang namanya pemberkatan nikah. Dan saya percaya bukan hanya Gereja Betel Indonesia, semua gereja saya percaya juga melakukan hal yang sama, yaitu pemberkatan nikah. Jadi kita melihat di sini Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak membiarkan Adam dan Hawa hidup sembarangan. Tetapi dikatakan di sini Tuhan memberkati mereka. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Saya akan melihat yang kedua, masih di Kejadian 1 ayat ke-28 dikatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi firman Allah katakan di sini, setelah Adam dan Hawa diberkati, lalu Tuhan bilang apa? Beranak cuculah. Nah, seringkali ayat itu suka dibalik. Beranak cucu dulu, baru diberkati. Itu salah, saudara. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang benar firman Allah katakan diberkati dulu, habis itu baru beranak cucu. Jadi silakan nanti Samuel dan Febri setelah diberkati silakan beranak cucu. Penuhi Kota Bekasi dan sekitarnya. Amin. Target berapa puluh? Ada target nggak? Nggak masalah. Kan bagaimana Allah katakan di sini beranak cuculah. Nah kemudian saudara yang saya mau sampaikan hari ini,
dalam rumah tangga kekristenan itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, hari ini saya mau sampaikan yang pertama, ini buat suami dulu ya. Buat suami dulu. Efesus 5 ayatnya yang ke-23. Efesus 5 ayat ke-23 dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi dalam rumah tangga Kristen itu sudah diatur. Yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami, bukan istri. Walaupun istri katakanlah pendidikannya S1, suami S3, SD kelas 3. Firman Tuhan katakan suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Itu sudah diatur seperti itu. Kemudian saudara, walaupun istri itu gajinya lebih tinggi, lebih banyak dari suami, firman Allah katakan suami tetap menjadi kepala di dalam rumah tangga atau imam di dalam rumah tangga. Ini jelas. Walaupun suami itu mungkin kalau bicara selembut salju, sementara istri kalau ngomong apa lu? Ototnya keluar. Firman Allah katakan suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Makanya dalam konseling beberapa kali saya panggil mereka, saya tanya kepada mereka, nanti di antara kalian berdua saya akan jadi kepala rumah tangga. Samuel bilang, saya Pak. Kemudian Febri saya tanya, Samuel, ini bagaimana? Dan saya percaya, kalau aturan firman Allah yang kita pakai, pasti rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama untuk suami adalah kepala atau imam di dalam rumah tangga. Sekarang yang kedua, ini masih untuk suami. Efesus 5 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi yang pertama tadi jadi kepala di dalam rumah tangga atau imam. Sekarang yang kedua dikatakan di sini, kasihilah istri. Jangan cuma waktu pacaran, luar biasa kasihnya, ya kan? Begitu sudah berumah tangga, sudah punya anak 5, yang tadinya langsing sekarang sudah langsung ke tembok, sehingga sulit dibedakan yang mana tembok, yang mana istri karena sama-sama lebar. Lalu kasihnya itu perlahan-lahan menentukan. Tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bagaimanapun nanti kondisi
istrimu gemuk kah? Ya, kita baru bersyukur. Tetap aja mengasihi dia. Saya pernah khotbah di salah satu gereja. Begitu selesai khotbah, selesai ibadah di tempat parkir, ada seorang ibu datang kepada saya. Ada suaminya di sini. Pak Alfian, tolong dong tegur suami saya. Loh, kenapa suaminya? Iya, gara-gara badan saya gemuk. Itu suami saya itu tiap hari selalu marah-marah. Suaminya ada di situ. Saya bilang begini sama suaminya, Pak, mau suaminya, mau istrinya itu gemuk, Bapak harus tetap mengasihi. Tetap harus mengasihi. Jangan waktu dulu langsung Bapak mengasihi, sekarang setelah gemuk Bapak tidak mengasihi lagi. Lalu suaminya bilang, iya Pak, saya akan mengasihi dia. Rupanya istrinya senang banget. Lalu kita balik lapet sama saya. Antum mau lapet enggak? Saya bilang mau. Langsung baby masuk. Jadi dikatakan di sini tetap harus mengasihi istri. Nanti kan ada janji nikah. Apa belum? Sudah. Nah nanti ketika janji nikah itu diucapkan, nanti Febri coba direkam ya. Direkam. Nanti suatu waktu kalau ada masalah-masalah kita putar aja itu. Sekarang kan zaman canggih, ya kan? Itu aja itu hasil rekaman dalam dalam suka dan duka, sehat, sakit, ada semua di situ. Nah sekarang saya masuk kepada istri. Kalau tadi kepada suami, sekarang kepada istri. Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri dikatakan di sini dia harus tunduk kepada suami, bukan tanduk suami. Tunduk. Istri harus menghormati suami. Banyak sekarang istri-istri tidak tunduk, tidak menghormati suami. Kalau ada istri-istri yang seperti ini yang tidak menghormati suaminya, saya khawatir 3 hari kemudian suaminya nanti sudah bunuh diri di hari malam. Karena istrinya seperti itu. Jadi jelas sekali dimana katakan di sini, istri harus tunduk kepada suaminya sebagai kepala di dalam rumah. Kemudian berikutnya Kejadian 2 ayatnya yang 18. Kejadian 2 ayat 18 ini masih tentang istri. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang pertama tadi istri harus tunduk kepada suaminya. Kemudian yang kedua dikatakan di sini istri itu sebagai penolong bagi suaminya, bukan perongrong, apalagi penggonggong. Rekan istri masih pakai gak lama lagi di belakang 2000. Dikatakan di sini istri itu sebagai penolong. Katakan amin bagi. Jangan gugup. Biasa saja. Haleluya. Jadi istri di sini harus sebagai apa? Penolong. Kemudian yang ketiga. Kalau tadi suami cuma 2, ini istri 3 ya. Soalnya penolong. Kalau penolong itu berarti lebih kuat. Jadi poinnya juga harus agak banyak itu. Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 ini masih tentang istri. Dikatakan begini, istri yang cakap
ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang ketiga, firman Allah katakan di sini, istri itu harus cakap, pintar dalam mengatur keuangan. Pokoknya segala-galanya harus pintar. Dan dikatakan juga di sini harus menjadi istri yang baik, bukan istri yang jahat terhadap suaminya. Kan pagi sekarang kita melihat kan istri jahat sama suaminya. Dikatakan di sini istri itu harus menjadi istri yang baik. Nah, saya percaya kalau firman Allah ini kita terapkan di dalam rumah tangga kita, maka saya percaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga yang seperti ini. Dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan yang singkat ini sangat bermanfaat buat kedua mempelai dan tentunya juga buat kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman buat kedua mempelai. Bahkan firman ini juga menjadi pedoman buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suruh berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita masuk dalam acara pengantin pria akan mengucapkan janji nikah. Bisa sambil berdiri saja, kedua-duanya berdiri, berhadap-hadapan. Sudah dihafal ya? Ada yang punya handphone mungkin bisa direkam.